Chapter 3335. Aku ingin kamu menulis sendiri pertanyaan untukku. Aku akan menjawabnya langsung di depan semua orang yang ada di sini. Jika jawabanku salah, berarti aku telah mencuri lembar jawaban itu. Tetapi jika jawabanku benar, aku ingin semua staf yang ada di sini bertanggung jawab untuk itu. Tentu saja, kamu bisa menerimaku jika ujian ini tidak ada gunanya. Cepat atau lambat, konferensi Longman akan segera mengambil tindakan. Kata-kata Harvey sangat tenang namun memiliki aura yang cukup tinggi. Tapi di mata semua orang, pada dasarnya Harvey adalah orang yang tidak memiliki akal. Bukankah ini sudah cukup, tetapi dia masih saja meminta keadilan sampai saat ini. Apa yang salah dengannya? Apakah dia merasa bahwa dia adalah Raja Dunia? Mengapa seorang seperti wakil pemimpin cabang Bennett mau menghabiskan waktu untuknya? Wakil pemimpin cabang, aku sudah memberinya 3 pertanyaan sebelumnya. Semua jawabannya salah, tetapi dia masih saja membual di sini. Jantung Wilbur berdetak kencang sebelum dia melangkah maju. Kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk meladeni anak kecil seperti dia. Kita seharusnya sudah mengirimnya keluar dari pintu. Cory John berdiri setelah melihat Harvey mengabaikan nasihatnya. Wakil pemimpin cabang, saya adalah teman Universitas Harvey. Dulu dia belajar seni Lilbera. Dia hanyalah pria lemah dan rapuh, bukan seorang ahli seni bela diri. Dia datang ke sini hanya untuk mendekatiku. Dia hanya mencari kesempatan untuk bersamaku. Anda tidak perlu mengujinya, itu hanya akan membuang-buang waktu Anda. Cory kemudian menatap Harvey dengan pahit. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa sehingga kamu bisa menyelamatkan harga dirimu. Tetapi karena kamu sungguh tidak tahu malu, aku tidak mungkin bisa melindungimu lagi. Akui saja perbuatanmu, akan terlambat jika kau terus seperti ini. Kerumunan segera tersadar setelah melihat ekspresi Cory. Semua orang tahu bahwa Harvey tidak kompeten, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia masih mencoba mendekati wanita yang jauh dari kemampuannya. Mereka paling membenci orang seperti ini. Wilbur merasa sangat percaya diri ketika melihat bidadarinya membelanya. Dia terkekeh dengan dingin sambil menyilangkan lengannya. Kemudian dia menatap Harvey dengan mata melotot. Apalagi yang bisa kamu katakan saat ini? Segera berlutut dan minta maaf. Tidak ada kesempatan, jawab Harvey dengan tenang. Kamu bisa mengujiku atau menerimaku sekarang? Harvey melangkah maju. Lantai marmer di bawah kakinya seketika hancur berkeping-keping. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Apa? Semua orang yang melihat itu sontak kaget. Mereka mengira Harvey hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Tetapi melihat pemandangan barusan, dia pasti sudah berlatih selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa menghancurkan lantai dengan sekali hentakan jika bukan itu masalahnya? Jantung Wilbur berdetak kencang sebelum dia terkekeh. Dia mungkin sudah berlatih sedikit, tapi dia pasti tidak memiliki pengetahuan tentang seni bela diri. Anda seharusnya tidak memberinya kesempatan wakil pemimpin cabang. Fisher Bennett mempertimbangkan situasinya setelah melihat tindakan Harvey. Gerakan Harvey saja sudah cukup untuk menggerakkannya. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Chapter 3336. Orang-orang Longman selalu memenangkan hati orang dengan kebajikan. Jika kamu kalah, kamu akan harus mengakui perbuatanmu dan menjelaskan kepada kami semua bagaimana kamu bisa berbuat curang. Tapi jika kamu menang, maka kau terbukti tidak bersalah. Atas nama Longman, aku akan meminta maaf kepadamu dan menghukum siapapun yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli bela diri yang sangat menentukan, Fisher Bennett. Dan jika kamu menang, aku akan memintamu untuk bergabung dengan Longman juga. Fisher menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Di matanya, siapapun akan merasa terhormat jika bisa bergabung dengan Longman. Baik, kalau begitu aku setuju, jawab Harvey dengan tenang. Mata Wilbur Lee semakin berkedut ketika dia ingin mengucapkan sesuatu, tetapi Fisher tiba-tiba menghentikannya. Tidak tapi-tapian, Wilbur, akan lebih baik untuk menjatuhkannya daripada membuang-buang napas. Menilai dari aturan dunia bawah, akan lebih baik jika kita melakukan hal seperti itu. Ujian teori, kita harus mengikuti aturan di tempat ini. Fisher sudah mengambil keputusan, kemudian dia menyilangkan tangannya. Karena aku adalah kepala penguji di sini, akan buruk jika aku memberimu pertanyaan pertama. Lakukan Wilbur, tidak perlu ditulis di atas kertas. Cukup beritahu semua orang apakah dia benar atau salah. Kita semua akan memeriksa jawabannya secara bersama-sama. Wilbur tampak ragu-ragu tapi tidak bisa untuk mengatakan tidak, bahkan jika dia mau. Setelah menggertakkan giginya, dia kemudian mengajukan pertanyaannya. Izinkan aku menanyakan ini kepada Anda, sebagai Raja Senjata Puncak, bagaimana seseorang bisa menjadi dewa perang? Semua orang di tempat itu berdiri dalam kebekuan setelah mendengar pertanyaan dari Wilbur. Ini terlalu gila, seniman bela diri telah berusaha keras untuk menjadi Raja Senjata sepanjang hidup mereka, apalagi menjadi seorang dewa perang. Bukan hanya peserta ujian yang bingung, sebagian besar ahli Longman di sini tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Bahkan Fisher mengerutkan kening, meskipun Harvey dituduh berbuat curang, tapi pertanyaan seperti ini tidak terlalu berlebihan. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang pertanyaan itu. Lagi pula, tidak sulit bagi Harvey untuk mengetahui hal-hal seperti itu sejak dia lulus ujian. Harvey tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan itu. Ini seperti sebuah celah kecil, tetapi pada kenyataannya seperti siang dan malam, kata Harvey sambil menyilangkan tangan. Sederhananya, seperti perbedaan antara baja dingin dan senjata api.
Raja senjata hanya bisa melawan 10-100 lawan sekaligus, tapi Dewa Perang bahkan bisa melawan musuh sampai 1000 orang. Tidak akan sulit untuk menjadi Dewa Perang berangkat dari Raja Senjata Puncak, hanya ada satu aturan, yaitu penyederhanaan. Selama semuanya disederhanakan, maka akan sulit untuk menjadi Dewa Perang. Tapi itu cukup jelas menjelaskan bahwa akan sulit untuk mempraktekannya, orang tidak akan bisa melakukan ini bahkan jika mereka berlatih seumur hidup mereka. Wilbur mematung setelah mendengar jawaban Harvey. Penyederhanaan mungkin tampak seperti jawaban standar, tetapi memang itulah elemen penting untuk menjadi Dewa Perang. Harvey bahkan tidak akan bisa mengetahuinya jika dia tidak memiliki dasar yang kuat dalam seni bela diri. Fisher dan pakar Longman cabang Floatwheel tersentak kaget sebelum mereka memandangi Harvey. Mata Cory John dan yang lainnya juga berkedut, mereka bahkan mulai terengah-engah saat ini. Harvey benar, Wilbur pasti akan menghinanya saat itu jika bukan itu masalahnya. Chapter 3337, Fisher Bennett dan yang lainnya berpandangan satu sama lain di bawah tatapan orang banyak, secara serentak mereka semua mengangguk, rasa kagum terlihat jelas di mata mereka. Dia benar, itu gila, dia masih sangat muda, dia tidak akan tahu tentang ini bahkan jika dia berlatih seni bela diri di rahim ibunya. Gila, mungkin dia sudah menjawab pertanyaan seperti ini sebelumnya, mungkin itu hanya keberuntungan. Para peserta ujian tersentak penuh ketidakpercayaan. Benar, dia pasti sudah menjawab pertanyaan itu sebelumnya, ini murni hanya kebetulan. Wilbur Lee segera sadar, orang yang memiliki pemikiran sempit seperti dia, pasti tidak akan menerima seseorang yang seusia dengannya untuk menjadi lebih baik darinya. Giliran Anda mengujinya wakil pemimpin cabang, seru Wilbur seraya menggertakkan giginya. Semua orang memandang Harvey untuk melihat bagaimana reaksinya. Sudah, lakukan saja, berhentilah membuang-buang waktu, jawab Harvey dengan tenang. Fisher menunjukkan pandangan yang dalam ke arah Harvey. Baik, kalau begitu, aku akan memberi satu pertanyaan. Biarkan aku menanyakan ini padamu anak muda. Apa itu seni bela diri yang ekstrim? Semua orang tampak mengerutkan kening mereka setelah mendengarkan pertanyaan dari Fisher. Peserta ujian biasa seperti mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan sesulit itu. Cory John dan yang lainnya menunjukkan ekspresi aneh saat mereka melirik Harvey. Bahkan talenta terbaik dari tempat latihan seni bela diri suci tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Biasanya seorang ahli seni bela diri berusaha untuk menjadi lebih kuat, bukan hanya dalam kekuatan tempurnya, tetapi juga dalam masalah individualitas dan warisan, kata Harvey dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada seni bela diri yang tidak bisa ditembus, kecepatan adalah satu-satunya cara untuk menjadi sukses. Dilihat dari standar dunia, ini pasti seni bela diri yang ekstrim. Untuk standar yang tidak biasa, apakah kamu benar-benar menginginkanku untuk menjawabnya di sini? Fisher membeku, tidak perlu, jawab Fisher dengan panik. Jawabanmu benar, tidak perlu memberitahu hal yang lain. Fisher tahu betul bahwa seniman bela diri tidak boleh terlalu ambisius. Dilihat dari standarnya, Harvey sudah memahami makna di balik pepatah tersebut. Tidak perlu fokus pada hal lain, lagi pula terlalu banyak belajar juga hanya akan mengganggu pikiran. Para ahli Longman cabang Floatwheel satu persatu melangkah maju memberikan pertanyaan pada Harvey. Beberapa pertanyaan bahkan memperlihatkan kesulitan berlatih seni bela diri setiap hari. Dan semuanya dijawab dengan benar oleh Harvey. Segera setelah itu, para ahli sangat terkesan. Fisher benar-benar terkejut, dia sangat jenius, seorang jenius seni bela diri sejati. Lagi pula, Harvey tidak bisa mengingat jawabannya, tidak peduli betapa beruntungnya dia. Selain itu, beberapa jawabannya tidak sesuai dengan buku. Beberapa jawabannya hampir dianggap sempurna, keringat dingin menetes di punggung Fisher. Dia hampir saja melepaskan talenta top karena kesalahannya. Kerumunan itu mati dalam diam, karena aku sudah menjawab semua pertanyaanmu. Maukah kamu membuktikan bahwa aku tidak bersalah sekarang? Tuntut Harvey seraya menatap Fisher dengan tenang. Chapter 3338, tentu saja, Fisher Bennett mengangguk dengan cepat. Kamu seorang jenius seni bela diri sejati Harvey York, kamu benar-benar sesuatu yang langka. Apakah nilai ujian saya diperhitungkan? Tanya Harvey dengan tenang. Tentu saja, kamu yang terbaik dalam ujian, dengan mata membara penuh semangat. Fisher berjalan maju, dengan seorang jenius seperti Harvey, pertemuan Longman pasti akan semakin mendebarkan. Tidak diragukan lagi, kamu adalah bakat teratas dan kebanggaan semua seni bela diri di negara H. Mulai sekarang, jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu boleh meminta bantuanku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendukungmu jika itu dalam wilayahku. Formalitas Fisher sepenuhnya digantikan oleh gairah dan kehangatan. Tidak perlu formalitas di antara kita Harvey, perlakukan saja aku sebagai salah satu milikmu. Semua ahli lainnya juga memuji Harvey. Semua orang tahu orang seperti Harvey akan dengan mudah maju ke kualifikasi, bahkan mungkin pertemuan Longman yang sebenarnya. Tidak masalah jika Harvey menang atau tidak, selama dia berada di peringkat 10 besar, itu akan menjadi kebanggaan bagi cabang Longman di Floatwheel. Lagi pula, ada banyak talenta lain yang datang dari 35 cabang Longman lainnya, bersama dengan keluarga dan kekuatan dunia bawah yang kuat. Mendapatkan peringkat 10 besar dalam kompetisi akan dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Apa? Wajah Wilbur Lee seketika langsung menjadi gelap. Dia benar-benar bisa merasakan wajahnya ditampar oleh Harvey. Itu adalah pemikiran yang mengerikan.
Wajah cantik Cory John menjadi merah padam ketika dia memandang Harvey dengan ekspresi tidak percaya. Dia masih tidak bisa percaya bahwa sebenarnya kedatangan Harvey ke sini tidak lain hanya untuk mengikuti ujian. Bukan hanya itu, tetapi dia juga disebut sebagai jenius yang langka. Cory bisa merasakan tubuhnya gemetar tak terkendali sementara kakinya mulai kesemutan. Itu adalah pertanyaan penguji Lee sebelumnya wakil pemimpin cabang. Harvey menyelesaikannya tetapi penguji Lee membuang kertas itu. Dia mengatakan bahwa jawaban Harvey semuanya salah. Pemeriksa lain dengan cepat keluar dan mengambil selembar kertas. Dia bahkan menunjukkan ekspresi dalam di wajahnya ketika dia memelototi Wilbur. Persaingan dalam longman sangat sengit. Siapapun akan mengambil kesempatan untuk menikam orang dari belakang jika mereka bisa mendapatkan kesempatan. Fisher memegang selembar kertas sebelum ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Lagi pula, jawaban Harvey semuanya benar. Sebagai murid longman, kamu sudah mengabaikan moralmu dan memfitnah peserta ujian. Kamu bahkan menyesatkan orang hingga reputasi longman yang berusia 100 tahun bisa saja hancur. Fisher tersenyum tapi tatapannya sedingin es. Kamu hanya murid luar Wilbur, beraninya kamu. Kamu telah diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian ini. Kami tidak memintamu untuk menyalahgunakan kekuatan yang diberikan kepadamu. Mulai sekarang, kamu dikeluarkan dari longman cabang Floodwell. Kami juga akan mengambil semua yang telah kamu pelajari dari longman. Fisher lalu menendang Wilbur tepat di batang tubuhnya. Wilbur terhempas terbang. Seteguk darah keluar dari mulutnya saat dia kembali mendarat ke tanah. Wajahnya pucat pasi dan gemetar tak terkendali. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah lumpuh pada saat itu. Semua keahliannya hilang dalam sekejap, hanya dengan satu tendangan. Sejak saat itu, Wilbur hanya orang biasa. Dia ingin membanting kepalanya ke tanah sampai mati. Tetapi dia tidak punya keberanian untuk melakukannya.